Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Seperti kita ketahui, pada tanggal 10 Januari 2023, PDI Perjuangan merayakan ulang tahun emas, yaitu ulang tahun ke-50 yang digelar di JI Expo di Kemayoran, Jakarta. Dan terkait dengan hari ulang tahun emas PDI Perjuangan atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya akan ngobrol dengan Ketua DPP PDI Perjuangan, Ibu Puan Maharani yang akrab dipanggil Mbak Puan. Beliau juga Ketua DPR RI. Dan kita akan ngobrol seputar apa saja yang akan dilakukan oleh PDI Perjuangan, termasuk dalam posisi beliau sebagai Ketua DPR untuk menyambut tahun politik, yaitu pemilu serentak di tahun 2024. Kita ikuti obrolannya. Baik, kita sekarang sudah bersama dengan Ketua DPR Republik Indonesia, Ibu Puan Maharani. Beliau juga adalah Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Akan saya sapa beliau. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh saya panggil Mbak Puan saja, biar lebih akrab Mbak Puan ya. Baik, Mbak Puan, tanggal 10 Januari 2023 yang lalu, PDI Perjuangan merayakan ulang tahun emas. Kebetulan dirayakan pada saat tahun politik. Ya. Buat PDI dan Mbak Puan sendiri, ulang tahun ke-50 tahun ini apa maknanya, Mbak? Ya, tentu saja ini bermakna khusus bahwa ya, alhamdulillah Pak PDI Perjuangan bisa sampai umur 50 tahun. Ya, ya, ya. Umur emas. Ya, ya. Atau 50 tahun itu kan biasanya dibilang tahun emas. Betul. Tentu saja dinamika naik turunnya ini sudah panjang sekali. Betul ya. Walaupun saya pun baru mengikuti secara langsung itu dari sejak tahun 2006. Karena tahun 1999 dan lain-lain waktu itu saya hanya mengikut sebagai pengikut Ibu Mega. Iya, iya. Jadi kemanapun Ibu Mega pergi, kebetulan saya ikut. Iya, iya, saya iya. ikut merasakan bagaimana kemudian perjuangan dari PDI ke PDI Perjuangan. Ya. Jadi bagaimana ibu dan bapak saya harus sebut bapak saya karena saat itu ada almarhum Bapak Taufik Kimas yang berjuang bersama-sama untuk bisa membangun PDI menjadi PDI Perjuangan. Dan di tahun ke-50 ini tentu saja harapannya seperti Ibu Mega sampaikan, semoga PDI Perjuangan bisa menjadi 100 tahun menjadi partai yang kemudian bermanfaat bagi nusa dan bangsa untuk menjadi Indonesia Raya yang seraya-rayanya sesuai dengan cita-cita dari Bung Karno. Ya harapannya ya seperti itu, kita bisa berguna bagi masyarakat, bagi nusa dan bangsa, bagi Indonesia. Mbak Puan, sepanjang mengikuti perjalanan PDI Perjuangan 50 tahun, apa yang paling Mbak Puan tidak bisa lupakan? Banyak sekali banyak sekali pengalaman dan hal-hal yang nggak bisa saya lupakan. Ya bagaimana waktu Ibu Mega berjuang pertama kali mau menjadi ketua umum. Kan sudah secara de facto Sukolilo kan. Itu di Sukolilo saya ada. Ada ya. Saya datang ke situ. Kemudian terakhirnya Ibu Mega mengatakan secara de facto saya ketua umum PDI Perjuangan, namun tetap nggak diterima oleh pemerintah. Jadi pasang surutnya pasca Orde Baru sampai pasca reformasi itu bukan suatu hal yang mudah bagi PDI Perjuangan. Bahkan ada kuda tuli peristiwa 27 Juli kan waktu itu. Saya juga ada. Karena waktu itu ya saya tinggalnya kan bareng serumah sama Ibu Mega. Apa Mbak Puan yang waktu kuda tuli itu yang Mbak Puan lihat dan Mbak Puan rasakan yang nggak bisa lupa? Keadilan bagi satu perjuangan rakyat yang
kemudian mengharapkan adanya perubahan dan perbaikan. Ya walaupun memang pada saat itu kan nggak semua juga hal-hal yang bisa kita sampaikan itu bisa dilakukan secara bebas, terbuka. Jadi memang banyak sekali dinamikanya yang kemudian terjadi di lapangan. Rumah saya itu kan kemudian menjadi tempat berkumpulnya teman-teman atau kawan-kawan seperjuangan, para aktivis. Jadi saya menyiapkan dapur umumnya, ditugaskan oleh bapak ibu saya, kamu yang tanggung jawab sama dapur umum. Itu penanggung jawab dapur umum pada waktu itu bukan suatu hal yang mudah karena orangnya datang terus, makan nggak habis-habis. Saya juga sampai bingung harus masak apa, masak apa yang cepat tapi bisa dimakan orang banyak. Dan waktu itu kan kondisi dapur umum nggak seperti ini, nggak ada juga kayak sekarang kan kita udah ada truk yang komplit, ada kompornya. Dan mencari orang yang mau memasak itu juga nggak semudah sekarang, karena kan dia bayangin sebagai partai atau orang-orang yang kemudian dalam tanda kutip tidak disukai oleh pemerintah pada saat itu kan orang juga ada yang banyak sekali yang takut untuk ikut berjuang bersama kami itu. Dan waktu itu saya masih mahasiswa ya. Bayangkan di rumah mahasiswa masih unyu-unyu kan tuh, masih kan harusnya menikmati masa remajanya dengan ya seperti layaknya remaja-remaja lain, tapi rumahnya tuh penuh dengan aktivis. Jadi saya harus urusin dapur umum, jadi memang ya penuh dinamika yang seperti itu. Tapi saya melihat perjuangan ibu bapak saya itu kemudian menumbuhkan perasaan bahwa ya inilah satu perjuangan untuk mencapai satu hal yang dianggap benar, memang perlu satu pengorbanan dan semangat yang revolusioner. Mbak Puan pada waktu itu puncak perjuangan Bu Mega, apakah Mbak Puan pernah merasa takut? Karena kan harus berhadapan dengan penguasa yang pada saat itu adalah mutlak kekuasaannya. Bagaimana? Apa rasa takutnya ada, Mbak? Alhamdulillah sih nggak pernah merasa takut, karena memang saya digembleng atau mungkin udah otomatis ya, karena memang hari-hari seperti itu. Jadi saya melihat semuanya semangat, ibu saya semangat, bapak saya semangat, orang-orang sekitar saya semangat, jadi nggak ada perasaan takut karena saya merasa bersama dengan orang-orang yang punya pemikiran dan visi dan cita-cita yang sama. Hanya ya ketidaknormalan mungkin ya, ketidaknormalan yang harus saya hadapi berhari-hari, minggu-minggu, berbulan-bulan yang mungkin itu merasa aduh kok gini, tapi ya itulah satu perjuangan yang sekarang setelah saya dewasa, setelah saya sekarang mendapatkan kesempatan amanah seperti ini, saya baru menyadari bahwa itu ada pelajaran yang sangat berharga. Yang luar biasa ya, Mbak Puan. PDI Perjuangan punya moto hat-trick, artinya ingin kembali memenangi kontestasi pada pemilu 2024. Menurut Mbak Puan, apa sih yang perlu dilakukan, yang paling strategis dilakukan oleh PDI Perjuangan terutama untuk rakyat supaya dia kembali diterima oleh rakyat? Ya, yang pertama, pemimpin tanpa rakyat bukan siapa-siapa. Begitu juga partai politik. Makanya sesuai dengan arahan Ibu Ketua Umum, di setiap arahannya seperti juga kemarin alhamdulillah tanggal 10 Januari Ibu Ketua Umum selalu mengatakan turun ke bawah, bertemu dengan rakyat, bersentuhan dengan rakyat, tampung dan dengar apa yang diinginkan oleh rakyat. Itu kata kuncinya ya. Iya. Kemudian yang kedua adalah solid, mengkonsolidasikan seluruh 3 pilar partai untuk turun ke bawah. Dan ikut apa yang menjadi arahan dari ketua umum. Karena soliditas itu saya sudah merasakan sangat penting untuk bisa menjalankan semua program kerakyatan itu secara bergotong royong. Nggak mungkin kita bisa kerja sendiri-sendiri. Kita gotong royong. Jadi soliditas, gotong royong, turun ke bawah, dan tentu saja mengikuti instruksi satu rampak barisan sesuai dengan arahan ketua umum atau partai. Mbak Puan, sepanjang turun ke bawah sesuai perintah Ibu Ketua, apa yang Mbak Puan temui? Turun ke bawah ketemu rakyat yang paling rendah sekali. Apa aja Mbak? Bisa cerita nggak di antara yang pengalaman Mbak Puan turun? Kemudian saya sempat tercengang, surprise, dan setelah itu saya tertawa terbahak-bahak begitu seorang ibu kemarin di Medan waktu saya datang ke sana, tiba-tiba saya kan mengatakan siapa yang mau bicara dengan saya untuk menyampaikan aspirasinya. Tiba-tiba ada nenek-nenek datang ke depan dan mengatakan dengan bahasa logat Medannya atau karena orang Batak kan, Puan, ternyata kau ini perempuan punya otak. Saya pikir dia mau menyampaikan apa? Apa ya?
saya baru tahu ada perempuan bisa sepintar kau ini gitu. Ya bentar saya ketawa. Terus saya tanya, jadi ibu maunya apa? Saya tidak mau apa-apa, saya cuma mau bicara seperti itu aja karena tidak pernah ada perempuan sepintar kau. Gitu. Saya seperti itu. Banyak sekali, bahkan tiba-tiba ada ibu-ibu datang ke saya nangis-nangis. Terus kenapa ibu nangis? Karena ketemu Mbak Puan. Kemudian ya, mencurahkan aspirasinya lah, banyak yang mencurahkan, saya minta ini, saya tolong dibantu, rumah saya rusak, atau kemudian tolong supaya harga pupuk itu jangan mahal. Ya, banyak sekali lah aspirasi yang saya, tapi banyak sekali kejadian-kejadian lucu yang sangat menarik dalam setiap kunjungan saya ke daerah-daerah atau bertemu dengan rakyat yang itu tidak akan kita temui kalau kita tidak pernah bertemu langsung dengan rakyat. Mbak Puan, setelah menjaring, dapat masukan, simpati dan apapun dari rakyat di bawah, biasanya Mbak Puan lakukan apa setelah menangkap aspirasi? Yang pertama, apa yang mereka sampaikan saya harus tindak lanjuti. Tentu saja dengan mengakomodir teman-teman yang ada di DPR, juga teman-teman yang ada di partai dan kepala daerah yang ada. Kan nggak mungkin kemudian semuanya saya lakukan sendiri. Justru itu gotong royong itu yang akan menjadi sangat penting. Tentu saja saya akan panggil kepala daerah PDI Perjuangan jika ada di wilayah tersebut, juga anggota legislatifnya. Bagaimana kemudian sinergi juga dengan anggota DPR yang ada di sini. Sesuai dengan komisi-komisi kan kita mempunyai hak untuk bisa memberikan program-program kepada rakyat. Itu kalau misalnya saya minta rumah saya diperbaiki karena rumah tidak layak huni. Kita kan pemerintah punya program untuk memperbaiki rumah tidak layak huni. Itu ada di Komisi 5 gitu kan. Jadi saya minta teman-teman di Komisi 5 untuk menindaklanjuti itu, tentu saja sesuai dengan prosedur yang ada. Dan nanti setelah rumahnya bagus atau sudah layak huni, saya datang lagi berapa bulan kemudian. Ngecek ya, ternyata rumahnya sudah bagus, sudah layak huni, dan ya itu begitu ketemu saya langsung meluk, sampai nangis-nangis. Makasih, saya nggak menyangka saya bisa punya rumah seperti ini. Itu, aduh, hati saya lega sekali. Artinya apa yang saya lakukan, apa yang saya coba usahakan untuk mereka itu bisa berhasil, walaupun ya saya juga harus mengakui bahwa tidak semua yang mereka inginkan itu bisa saya penuhi. Inilah yang kemudian menjadi PR bahwa PDI Perjuangan ya insya Allah harus menang 3 kali untuk bisa memperbaiki dan menyelesaikan apa yang menjadi keinginan rakyat. Mbak Puan, Mbak Puan melakukan satu jenjang karier mulai dari bawah. Mulai dari kader, ketua fraksi, ketua komisi, menteri, di antara seluruh jenjang yang pernah Mbak Puan lalui, mana yang paling memuaskan Mbak Puan sendiri? Yang paling berkesan, saya enjoy betul ini ketika semuanya enjoy, cuma saya juga heran kenapa setiap jenjang yang saya lalui itu semuanya susah. Susah ya? Kayaknya memang saya harus menerobos semua jenjang atau pintu dan tembok-tembok itu untuk kemudian kalau saya lihat kemudian nantinya ke belakang, kok si A si B sih lebih enak ya dari saya, sepertinya tidak perlu menghadapi cobaan atau rintangan dan tantangan seperti yang saya lalui. Ya makanya dalam semua amanah atau penugasan yang saya lakukan pada saat ini, saya selalu mengatakan bahwa perjuangan ini ataupun yang saya lakukan ini bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi saya berharap kalau seorang perempuan yang namanya Puan Maharani sudah mampu dan bisa sampai ke jenjang tersebut, tentu saja perempuan-perempuan lain yang nantinya menggantikan Puan Maharani itu harusnya sudah tidak menghadapi rintangan dan tantangan seperti yang saya hadapi, karena temboknya udah kebuka kan. Mbak Puan, PDI Perjuangan sekarang dipercaya menjadi ketua DPR, dipercaya menjadi presiden, dipercaya mendapatkan portofolio di kementerian. Bagaimana PDI Perjuangan ini ke depan nyiapin para kader untuk posisi-posisi strategis itu, Mbak Puan? Alhamdulillah dalam proses kaderisasi PDI Perjuangan bisa menumbuhkan atau menampilkan kader-kader terbaiknya. Dan yang sekarang muncul itu yang muda-muda. Nggak membedakan laki dan perempuan, tidak membedakan apakah itu senior atau junior atau muda dan tua, tapi sekarang kalau kita lihat kan di daerah muncul kepala daerah dan lain-lain sebagainya, menteri-menteri juga sekarang bermunculan dan lain-lain sebagainya. Bahkan sekarang di kabinet Pak Jokowi perempuan aja sudah jadi menteri, sudah cukup banyak lah jumlahnya, gitu kan. Jadi alhamdulillah sebagai partai yang 2 kali menang dan mempunyai suara terbanyak, kita
sudah menyiapkan kader-kader kita. Tapi sekolah partai itu menjadi penting juga ya? Sekolah partai juga menjadi penting untuk bisa menyamakan visi dan misi apa sih sebenarnya yang diharapkan dari seorang kader PDI Perjuangan di sekolah partai tersebut, supaya visinya ya sama, jangan yang satu ke kanan, satu ke kiri gitu. Mbak Puan, satu pertanyaan penting dari banyak orang, karena PDI Perjuangan adalah partai pemenang pemilu dan dia bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden tanpa harus berkoalisi. Apa yang telah disiapkan oleh DPP PDI Perjuangan dan Ketua Umum tentu saja untuk proses itu, Mbak Puan? Ya, alhamdulillah PDI Perjuangan memang sudah mempunyai tiket kan, karena tiket, orang mengatakan tiket untuk maju pilpres gitu kan. Tapi kita tetap membuka ruang dan pintu seluas-luasnya untuk bisa membangun komunikasi, bahkan bergabungnya partai yang lain untuk bersama-sama dengan PDI Perjuangan. Ya tentu saja itu kan bukan suatu hal yang mudah. Saya memahami hal tersebut untuk semua partai. Karena tentu saja untuk bisa bergabung itu kan perlu ada cita-cita yang sama, harus ada visi yang sama. Kemudian belum lagi kesepakatan siapa yang kemudian akan menjadi capres dan cawapres gitu kan. Jadi memang ini sepertinya semua partai juga lagi menggodok dan berpikir ke sana untuk menuju tahun 2024. Jadi ya silaturahmi tetap saya lakukan kan tahun 2022 lalu saya kan bersilaturahmi berkunjung ke ketua umum partai yang lain gitu kan. Saya yang datang karena saya mengatakan bahwa ya saya akan datang, saya yang akan datang karena bukan ketua umum PDI Perjuangan, tapi saya yang ditugaskan oleh ketua umum PDI Perjuangan. Jadi saya menemui ketua umum tersebut, bertemu dengan mereka. Ya itu saya lakukan dan kami membangun komunikasi dan sampai sekarang pun juga tetap membangun komunikasi. Jadi kalau sekarang sepertinya terlihat jeda, ya mungkin kan karena kemarin ada jeda libur Natal dan tahun baru. Tapi tak mulai bulan nanti start pasti, ya. Mbak Puan, Ibu Ketua Umum Ibu Megawati memberi sinyal bahwa kader atau capres yang dipersiapkan oleh PDI Perjuangan adalah kadernya sendiri, artinya orang dari dalam. Ya. Kalau dilihat di situ Mbak Puan juga kader nih dari dalam. Pernah bayangin nggak nanti ditunjuk oleh Ibu Ketua Umum untuk maju ke kontestasi calon presiden? Mbak Puan sebagai kader loh ya? Ya nggak kebayang-bayangin. Kalau di saya kan sudah paham sekali bagaimana jiwa dan roh PDI Perjuangan, bagaimana kemudian satu keputusan yang merupakan satu keputusan prerogatif dari Ketua Umum nanti akan menunjuk salah satu kadernya untuk bisa mewakili PDI Perjuangan maju dalam kontestasi pilpres. Jadi kalau saya kerja aja terus ke lapangan, kemudian nggak mikir kok bukan saya, kok saya, atau kok kenapa nggak saya gitu. Nggak ada ya Mbak ya? Mikir-mikir gitulah, kerja aja. Ketua DPR sebagai ketua DPP ya kerja aja, dan saya meyakini apa yang kemudian menjadi pertimbangan dari ketua umum itu adalah nanti merupakan satu pertimbangan yang terbaik yang sudah dipersiapkan secara matang, dan tentu saja kami, bukan cuma saya, kita semua yang merasa PDI Perjuangan akan mengikuti instruksi atau perintah dari ketua umum. Jadi manakala nanti diberi kepercayaan oleh ketua umum, jawabannya pasti siap dong ya, sebagai kader ya? Sebagai kader, apapun penugasan tersebut saya siap. Seperti waktu saya diminta untuk menjadi vote getter caleg, saya masih masuk ke dapil, tapi kemudian berapa bulan setelah itu kan dilantik dulu kan jadi anggota DPR. Tapi kemudian 1 bulan kemudian Ibu Ketua Umum bilang kamu masuk aja ke kabinet jadi menko. Itu ya. Ya udah pindah, padahal kan kalau dipikir wah saya sudah berjuang di dapil saya untuk mendapatkan kursi dan suara kan. Jadi yang dapat calon yang di bawah saya menggantikan saya karena saya ditugaskan untuk di kabinet. Itu pun saya kalau kemudian pada waktu itu saya berpikir, ya kalau cuma mau ditugasin ke kabinet ya nggak usah masuk ke dapil, nggak usah kampanye gitu kan. Nggak usah susah-susah ya. Tapi kan ya enggak, kamu jadi vote getter, masuk Jawa Tengah, balik lagi ke dapil. Oh ya sudah, setelah Pak Jokowi dilantik, kamu yang mewakili PDI Perjuangan jadi Menko. Ya udah, saya pindah. Perintah ya Mbak ya. Mbak, sekarang begini, ini agak geser sedikit ke DPR Mbak ya, sebagai ketua. Berdasarkan banyak survei itu lembaga yang kepercayaan publiknya paling rendah ini DPR. Menurut Mbak Puan gimana ini supaya kita bisa DPR ini
bagi masyarakat kepercayaannya bisa naik ini Pak? Setelah saya kemudian dipercaya atau mendapatkan amanah untuk menjadi ketua DPR, saya kemudian berusaha untuk membangun DPR ini menjadi DPR yang terbuka, bisa menerima aspirasi rakyat. Tapi tentu saja dengan cara waktu itu kan beberapa bulan kemudian setelah saya dilantik menjadi ketua DPR kan COVID, masuk pandemi COVID, jadi kita cuma bisa Zoom. Ya, kemudian di Zoom pun saya membuka DPR untuk bisa dilihat oleh publik. Jadi bisa kalau lagi dalam pembahasannya itu saya minta supaya publik bisa memberikan masukannya, apa saja yang kemudian bisa diterima, tidak bisa diterima. Tentu saja kan kita juga namanya masuk rumah itu di mana-mana kan ada aturan, yang nggak bisa mau masuk nyelonong aja, ya kan. Misalnya harus tulis surat, minta izin buat bisa terus teriak-teriak aja di depan sana, misalnya gitu. Terus tapi maksa masuk ya nggak bisa. Jadi saya membuka DPR untuk terbuka untuk publik atau rakyat, tapi dengan aturan, gitu kan. Nah, setelah kemudian sekarang pandemi COVID sudah berkurang atau kemudian kita apalagi ke depan ini sudah mulai aturan PPKM itu dibuka kan, bisa berkumpul. Kemarin aja dalam pembahasan undang-undang, bahkan saya membuka satu ruangan untuk masyarakat atau perwakilan dari masyarakat itu ikut mengikuti jalannya pembahasan dari setiap undang-undang. Jadi mereka itu baru tahu, Mbak, saya baru tahu Mbak, ternyata membahas undang-undang itu nggak segampang itu. Ada pro kontra, melibatkan 9 fraksi, bahkan anggota DPR. Jadi kadang-kadang anggota DPR itu kan punya hak untuk bicara. Walaupun itu berasal dari satu fraksi, belum tentu semuanya itu menyatakan hal yang sama. Kecuali nanti kalau kemudian fraksinya itu menyatakan bahwa menyetujui satu hal, baru semuanya setuju. Tapi anggota DPR kan punya hak untuk bicara dahulu. Oh, jadi begitu ya. Makanya bukannya kalau membahas undang-undang itu hari ini akan dibahas, besok tuh harus selesai. Itu perlu proses yang panjang. Jadi kenapa kemudian saya membuka diri supaya masyarakat juga paham. Bahkan saya sekarang meminta ada mahasiswa ikut program Merdeka Belajar. Jadi masuk ke sini supaya mereka juga lihat teman-teman mahasiswa ini, adik-adik mahasiswa ini, gimana sih rapat paripurna, gimana sih rapat di komisi, gimana sih pembahasannya. Apakah kemudian kalau mereka teriak-teriak di depan gitu kan, menyampaikan aspirasinya itu nggak kita dengar, tapi nggak mungkin hari itu selesai karena ada mekanisme dan hal-hal yang kita lakukan. Kemudian semua kebijakan ada di sini. Saya juga baru memahami bahwa kebijakan semua apa yang akan dilakukan oleh pemerintah itu harus disetujui oleh DPR atau dibahas bersama-sama dengan DPR. Kalau kemudian di masa lalu dianggap bahwa DPR itu tidak bekerja dan lain-lain sebagainya, itu persepsi itu yang kemudian kami ini di DPR ingin merubah hal tersebut. Cuma tentu saja merubah sesuatu hal itu kan perlu masa transisi, nggak bisa saya mau rubah 1 tahun selesai, 2 tahun selesai gitu kan. Ya jadi kalau kemudian karena kebijakannya memang selalu ada di sini dan mungkin kadang-kala kebijakan-kebijakan tersebut itu tidak sesuai dengan harapan rakyat. Jadi dianggap DPR itu tidak bekerja, DPR itu tidak melakukan apa-apa. Mungkin karena itulah kemudian dinyatakan bahwa DPR merupakan salah satu lembaga yang dianggap tidak kredibel. Makanya itu persepsi seperti itu yang sekarang kami nih di DPR berusaha dengan teman-teman yang lain itu untuk membuka secara luas apa sih sebenarnya DPR itu. Mbak Puan, sebagus-bagusnya pemimpin, termasuk memimpin lembaga yang luar biasa ini DPR RI, pasti punya haters. Dan haters itu biasanya muncul di sosial media. Sebagai pemimpin, ketua DPR, apa Mbak Puan sering mengikuti haters itu yang kemudian melakukan bullying kepada Mbak Puan di sosial media, Mbak? Ya kadang-kadang saya suka baca juga, atau kemudian ada yang menyampaikan katanya Mbak ini gini, Mbak gini. Ya pemimpin itu nggak mungkin semuanya senang. Pemimpin itu dalam menjalankan tugas-tugas dan kerjanya pasti ada pro dan kontra. Buat saya, selama saya merasa saya melakukan hal yang sudah terbaik yang bisa saya lakukan, ya saya tetap aja jalan terus. Jadi nggak kemudian merasa ciut karena hater saya jadi banyak atau dibully ya enggak, karena saya merasa sudah melakukan sesuatu yang menurut saya memang saya lakukan untuk rakyat, untuk DPR, dan yang terbaik untuk saya bisa lakukan sebagai manusia. Saya nggak mungkin sempurna, pasti juga nggak mungkin semua keinginan dari masyarakat itu bisa saya penuhi. Tapi saya kerja aja.
Ya. Kerja turun buat gimana, kemudian orang tanya, Mbak kerjanya apa sih? Kayaknya nggak pernah ngapa-ngapain gitu. Nah ya itu yang harus dipahami juga, sebenarnya tugas dari ketua DPR itu apa sih? Ketua DPR itu kan speaker of the house, artinya menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh DPR gitu kan. Ya nggak mungkin juga saya yang harus bicara, kan ada komisi, ada apa namanya tuh, ada teman-teman yang di AKD dan lain-lain, ada pimpinan komisi juga, ada ketua fraksi, ada fraksi dan lain-lain. Jadi sebenarnya penugasan yang ada di DPR itu kolegial, hanya memang ketua DPR cuma satu, karena dianggap atau penugasannya adalah jika ketua DPR sudah berbicara itu atas nama DPR. Ya. Mbak Puan, di antara para haters dan bullying itu yang paling menyakitkan hati Mbak Puan itu ketika mereka ngomongin apa? Ketika mereka mengatakan sesuatu yang sebenarnya mereka nggak tahu apa itu. Oh iya. Jadi sebenarnya karena ketidaktahuan gitu ya. Karena ketidaktahuan, ketidakpahaman, tapi ya begitu mudahnya, begitu gampangnya kemudian menyampaikan satu komentar yang sebenarnya nggak tahu gitu. Apa isi dari hal yang mereka bicarakan tersebut. Jadi ya mungkin pada kesempatan ini saya juga berharap atau menghimbau, jika ada satu hal yang memang dirasakan tidak sesuai, ya sampaikan saja apa yang menjadi aspirasinya tanpa perlu kita saling mencaci maki atau kemudian membuat seseorang itu merasa direndahkan atau diintimidasi. Ya, itu. Mbak Puan kan punya sosial media ya, mensosialisakan kegiatan Mbak Puan. Apa mungkin ya konstituen itu menyampaikan pesan dan harapan lewat sosial medianya Mbak Puan? Orangnya berpikir jangan-jangan Mbak Puan nggak pernah baca pesan kita. Ada juga yang kemudian menyampaikan, dan ya walaupun kemudian saya nggak baca, kan ada tim yang baca. Ya ada juga yang kemudian melihat bahwa ini perlu di follow up atau di follow up. Ya itu karena ya kalau kemudian saya cuma baca sosial media terus kapan kerjanya? Mbak Puan, ini satu pertanyaan pamungkas ini Mbak Puan. Mbak Puan selalu disebut sebagai sosok yang berada di bawah bayang-bayang ibu dan kakek. Karena memang kita nggak bisa pungkiri bahwa nama Soekarno tentu melekat terus, karena itu adalah nama keluarga. Bagaimana pendapat Mbak Puan dan bagaimana bisa menjelaskan ini bahwa Mbak Puan sosok yang tidak melulu menjadi di bawah bayang-bayang Ibu Mega dan Insinyur Soekarno? Yang pertama, saya kan nggak bisa milih saya lahir dari siapa, dari ibu yang mana. Karena saya memang lahir dari seorang ibu yang bernama Ibu Megawati Soekarno Putri, yang mana ibu saya adalah putri dari Bung Karno atau Insinyur Soekarno. Itu pertama. Jadi itu merupakan suatu hal yang saya sangat syukuri, karena memang saya lahir di satu keluarga yang kalau di Indonesia itu kan dianggap ya kakeknya kok presiden, ibunya presiden gitu. Walaupun bukan saya kan yang minta dilahirkan di seorang ibu yang namanya Megawati Soekarno Putri gitu. Nah, dan itu tentu saja bagaimana keluar, saya rasa seumur hidup saya nggak mungkin saya keluar dari situ, karena ini kakek dan ibu saya gitu kan. Yang bisa saya lakukan adalah bagaimana saya menunjukkan kinerja saya sebaik-baiknya, semampunya yang bisa saya laksanakan. Kalau kemudian ada yang mandingin bahwa ya tapi kan Puan nggak mungkin jadi Bung Karno, ya nggak mungkin. Dan Puan juga nggak mungkin jadi Ibu Megawati, ya nggak mungkin. Puan ya Puan gitu kan. Bahwa kemudian orang selalu melihat bayang-bayang itu ada di belakang saya atau di depan saya, ya nggak bisa. Tetap aja ibu saya Ibu Megawati Soekarno Putri dan kakek saya Bung Karno, Insinyur Soekarno. Jadi ya itu justru itu nama besar tersebut yang sebenarnya saya sangat bangga bahwa saya menjadi bagian dari keluarga ini. Iya, baik Tribuners. Itulah ngobrol kita dengan Ketua DPR Republik Indonesia, Ibu Puan Maharani atau akrab dipanggil Mbak Puan. Beliau juga sekali lagi saya sebutkan sebagai Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saya terima kasih Mbak Puan telah menempatkan waktu untuk ngobrol dengan kami. Dan kita nanti akan bertemu lagi dengan wawancara dengan tokoh yang lainnya. Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Salam Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya dan salam kebajikan, serta jangan lupa tetap bahagia.
klarifikasi. Ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar breaking? Jadi orang-orang menjadi korban. Merdeka! 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 Selain menjadi ketua DPR perempuan pertama di Indonesia, nama Puan Maharani selalu dikaitkan dengan Soekarno, proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia yang merupakan kakeknya, dan presiden kelima RI sekaligus presiden perempuan pertama di Indonesia, Megawati Soekarno Putri, ibu kandung Puan. Mengawali karir politik sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan DPP PDIP, karir politik Puan terbilang moncer dengan jabatan mentereng. Mulai dari anggota DPR, Ketua Fraksi PDIP, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, hingga menjadi Ketua DPR RI. Di bidang akademis, Puan mendapat penghargaan gelar Doktor Honoris Causa bidang politik dari Bukkyong National University di Busan, Korea Selatan pada November 2022. Kesetaraan dan keadilan gender menjadi salah satu perhatian Puan, terutama peran perempuan untuk meraih puncak jabatan politik di negeri ini. This new year, accelerate your career with Aisaka's extensive career center, where there are hundreds of jobs, tools, and resources for job seekers and qualified candidates for employers. Explore Aisaka's career pathway tools to better understand your journey and get started toward career success. Make 2023 the year to accelerate your career. Become an Aisaka member and receive a $20 cash card. Visit aisaka.org/New Year offer for more information. Banyak bupati perempuan, sudah ada menteri perempuan, sudah ada ketua DPR perempuan, sudah ada wakil presiden perempuan, sudah ada presiden perempuan. Artinya, insya Allah tahun 2024 akan ada lagi kepala daerah perempuan, menteri perempuan, presiden perempuan juga akan ada lagi insya Allah. 2024 tinggal setahun lagi. 2023 pun menjadi tahun siap-siap jelang pesta demokrasi. PDIP menjadi sorotan karena menjadi satu-satunya partai politik yang bisa mengusung capres-cawapresnya sendiri. Dan saya sangat senang sekali tadi Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri menyampaikan bahwa calonnya adalah dari kader sendiri. Bu Mega dalam memutuskan betul-betul sangat hati-hati, betul-betul tenang dan tidak gerusa-gerusu seperti yang lain-lainnya. Peringatan hari ulang tahun ke-50 PDI Perjuangan menjadi salah satu yang ditunggu. Tentunya karena ada hembusan info kejutan bahwa sang ketua umum akan mengumumkan kandidat Capres 2024 yang berasal dari kader PDIP. Namun hingga akhir pidato berdurasi hampir 2 jam itu, kejutan Megawati soal Capres tak kunjung muncul. Siapa yang akan dicalonkan? Orang ngono kok saiki nungguin, enggak ada. Urusan gue. Saya sudah bersama Ketua DPR sekaligus Ketua DPP